Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfa Adiat Manawab, mahasiswa S2 MPDR UPBJJ Majene. Saya merupakan guru di SDN Negeri nomor 18 Bababulo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Pada video ini saya ingin menyampaikan pendapat diskusi pada pertemuan pertama pada mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah masalah pendidikan dan hasil penelitian dalam artikel tersebut juga terjadi di daerah atau lingkungan sekolah Anda? Jika ya, adakah persamaan dan perbedaannya? Jika tidak, Anda rasakan, jelaskan alasannya. Saat menjawab dan berdiskusi, sebutkan nama sekolah dan daerah tempat Anda bekerja. Saya bekerja di SD Negeri nomor 18 Bababulo, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Persamaan, masalah infrastruktur dan akses pendidikan. Di SD Negeri nomor 18 Bababulo, kami menghadapi tantangan serupa seperti yang dijelaskan dalam artikel kedua tentang dampak pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan. Meskipun sudah ada fasilitas seperti perpustakaan dan akses internet, tetapi masih ada kesulitan dalam memastikan bahwa semua siswa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal. Misalnya, beberapa siswa mungkin tidak memiliki perangkat pribadi atau kesulitan dalam mengakses internet di rumah yang dapat membatasi akses mereka terhadap sumber daya pendidikan modern. Kualitas pendidikan. Masalah yang diangkat dalam artikel pertama tentang kualitas pendidikan di Indonesia juga relevan dengan yang kami alami di sekolah ini. Meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kurikulum dan pelatihan guru, tantangan dalam menghadirkan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan dengan perkembangan zaman tetap ada, terutama di daerah pedesaan seperti di tempat kami. Perbedaan pembangunan infrastruktur. Walaupun kami memiliki akses ke internet dan perpustakaan, infrastruktur di sekolah kami masih belum sepenuhnya memadai. Artikel kedua menggambarkan wilayah pedesaan yang bahkan belum memiliki fasilitas dasar seperti ruang kelas yang memadai, namun di sekolah kami meskipun masih ada tantangan, fasilitas yang ada sudah jauh lebih baik dibandingkan daerah yang lebih terpencil yang belum memiliki akses pendidikan sama sekali. Tantangan sosial dan ekonomi. Di beberapa wilayah telah lebih terpencil, isu sosial dan ekonomi seperti rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan mungkin lebih dominan. Di sekolah kami, meskipun ada beberapa tantangan sosial dan ekonomi, kesadaran masyarakat tentang pendidikan sudah cukup baik, terutama untuk pendidikan anak-anak. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saran Anda untuk mengatasi isu sosial politik dan sosial budaya pendidikan tersebut? Isu sosial politik yang pertama itu pemerataan akses pendidikan. Mengingat tantangan yang ada dalam hal akses pendidikan di daerah pedesaan, sangat penting bagi pemerintah untuk lebih fokus pada pemerataan infrastruktur pendidikan. Dana dan sumber daya harus didistribusikan secara adil, termasuk di daerah terpencil, untuk memastikan setiap sekolah termasuk di SDN Negeri nomor 18 Bababulo memiliki fasilitas yang memadai. Yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang memastikan bahwa pendidikan di daerah pedesaan tidak tertinggal dibandingkan dengan kota besar. Peningkatan anggaran untuk pendidikan di daerah-daerah tertinggal, serta pelatihan lebih banyak untuk guru di daerah terpencil akan sangat membantu. Isu sosial budaya. Yang pertama itu, kesadaran pendidikan. Di daerah pedesaan, terutama yang memiliki latar belakang budaya yang masih memegang kuat tradisi tertentu, pendidikan seringkali dianggap sekunder. Oleh karena itu, penting untuk menjalankan program yang meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak, bagi itu laki-laki maupun perempuan. Program-program yang melibatkan masyarakat setempat dalam pengambilan keputusan pendidikan akan sangat berguna. Yang kedua, penghargaan terhadap budaya lokal.
Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai budaya lokal akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, sekolah-sekolah harus mengintegrasikan budaya lokal dalam proses pembelajaran agar siswa merasa lebih terhubung dan memiliki rasa bangga terhadap identitas mereka. Hal ini juga bisa meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Menurut pendapat Anda, bagaimana kaitan isi artikel dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara? Isi artikel sangat berkaitan dengan materi modul 1 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Artikel pertama, yang membahas kualitas pendidikan berkelanjutan di Indonesia, relevan dengan pembahasan tentang perbedaan sistem pendidikan di negara-negara yang memiliki tantangan serupa, terutama negara-negara berkembang. Materi modul 1 membahas bagaimana negara-negara berusaha untuk memperbaiki sistem pendidikan mereka, mengatasi ketimpangan pendidikan, dan memastikan pendidikan berkualitas dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan infrastruktur pendidikan. Artikel kedua yang membahas pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah pedesaan berhubungan dengan konsep pemerataan pendidikan di berbagai negara. Dalam modul 1, dijelaskan bahwa negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam hal infrastruktur pendidikan dan seringkali kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan sangat terlihat. Negara-negara perlu berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pendidikan yang lebih baik, terutama di wilayah pedesaan. Kaitan antara artikel dan modul ini menunjukkan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, masih ada tantangan besar dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas dan mereka bagi semua anak, terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi mereka. Hal ini memerlukan perhatian serius oleh pemerintah dan masyarakat agar semua pihak dapat berpartisipasi dalam mewujudkan pendidikan yang lebih baik. Sekian dari saya. Jika ada saran atau masukan, silakan Bapak Ibu menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.